Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sana Pandanga. Senang sekali saya Fardila Arifah kembali hadir ya, menemani Sana Pandanga di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 ya, Sana Pandanga di Minang Kreatif hari ini. Dan di Minang Kreatif hari ini, Sana Pandanga kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Bang Ridho Al-Syukri, merupakan seorang pengurus PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia di Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa Sana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bang Ridho? Ini panggilannya Bang Ridho ya, Bang ya? Ya, boleh Kak, Bang Ridho Kak. Boleh Bang Ridho, Ya. boleh Bang Syukri. Ajo juga Ajo. boleh. Ini orang Pariaman ya, Bang Ridho ya. Ini kampungnya Pariaman berarti ya? Betul, saya Pariaman. Oke, Ajo Ridho ya berarti ya. Oke, gimana kabarnya hari ini Bang Ridho? Alhamdulillah, keadaan baik-baik saja Kak. Keadaan negara yang tidak baik-baik saja. Wow. Keadaan negara yang tidak baik-baik saja ya Bang Ridho ya. Oke. Nah, ini karena Bang Ridho juga pengurus di PBHI ya. Tentunya ini di bagian hukum ya, Bang Ridho ya. Ini gimana nih Bang, cerita awal mulanya bisa masuk di PBHI ini? Apakah dari backgroundnya dari jurusan hukum atau gimana nih Bang Ridho? Oh, kalau untuk jurusan kuliah kebetulan saya tidak jurusan hukum Kak. Justru saya kuliah itu jurusan sastra Indonesia, dan keseharian saya selama berkuliah itu saya menulis. Oh, oke. Jadi penulis juga ya? Oke, berarti ini nggak ada background dari hukumnya, atau keluarga mungkin dari hukum? Nah, kalau background keluarga mungkin ya. Kebetulan saya itu latar belakangnya keluarga itu dari orang hukum semua. Dan kebetulan orang tua saya itu adalah seorang aktivis pembela HAM juga gitu. Oh, oke. Nah, jadinya dari kecil saya juga sudah dikader oleh orang tua untuk menjadi salah satu penggiat HAM gitu. Sering ikut melakukan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu atau korban-korban pelanggaran HAM gitu. Sehingga ketika kuliah saya juga aktif menulis tulisan-tulisan saya berlatar belakangan tentang HAM gitu. Nah, akhirnya kebetulan ketemu juga nih dengan PBHI yang mungkin sejalan dengan visi hidup saya gitu. Oke. Nah, ini Bang Ridho bergabung di PBHI sejak kapan sih Bang? Oh, kalau bergabung di PBHI itu saya bergabung sejak tahun 2023 Kak. Sejak tahun 2023, berarti ini jalan 2 tahun 2 ya? tahun, kurang lebih 2 tahun. Wow, oke. Ini bergabung di PBHI itu sejak masa kuliah nggak Bang Ridho? Oh, kebetulan ya, karena bisa dibilang saya agak lama tamat kuliah, jadi itu ketika saya masih proses masa kuliah dan di ujung-ujung Kak. Lagi skripsian ya? Lagi skripsian. Itu siapa yang ngajak sih Bang Ridho ikut PBHI? Nah, kebetulan itu kan cerita awalnya gini. Kami kan saya dengan kawan-kawan aktivis mahasiswa itu sering melakukan advokasi gitu kan. Baik itu terhadap pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang lainnya, atau siapapun masyarakat yang terkena pelanggaran HAM gitu. Nah, jadi kebetulan dari rekan-rekan ini ada yang kebetulan sudah bergabung terlebih dahulu di PBHI ini gitu. Terus diajak, yolah kita main-main ke PBHI gitu, biar lebih bisa menyalurkan jiwa-jiwa aktivis kita untuk membela-bela masyarakat. Nah, kebetulan momentum itu saya bergabung di PBHI itu ketika adanya demo masyarakat Air Bangis, yang mereka tanahnya diklaim sebagai tanah negara dan mereka akan digusur demi proyek strategis nasional gitu. Nah, kebetulan momentumnya di sana dan berlanjut sampai sekarang gitu. Oh, oke. Itu berarti yang ngajak awalnya temen ya? Iya. Oke. Ini berarti orang tua Bang Ridho support penuh ya untuk di PBHI? Kalau untuk orang tua saya sih sebenarnya tidak support gitu, karena dulu waktu ketika orang tua saya itu ya namanya aktivis Kak, pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan dia ketika dia memperjuangkan hak masyarakat gitu. Sehingga orang tua saya dulu pernah juga mendapatkan diskriminasi dan kriminalisasi, sehingga dia mengalami trauma, jangan sampai hal yang dialami oleh dia terjadi kepada anaknya, sehingga saya tidak disupport. Tetapi saya meyakinkan kepada keluarga dan orang tua bahwa saya mampu menjaga diri, mampu untuk bergerak di bidang ini gitu.
Tapi ini sejauh ini aman ya Bang Rido ya? Karena kan biasanya nih ada perkumpulan dilarang, nggak boleh ikut. Ya. Kalau untuk sekarang, kalau untuk di diri saya sendiri aman gitu. Tetapi terkadang banyak juga kekhawatiran dari keluarga ketika saya turun ke jalan, turun ke lapangan, atau saya pergi mengadvokasi baik itu ke pemerintahan atau saya terjun ke lapangan ke daerah konflik. Ada juga kekhawatiran. Tetapi selama saya menjalani itu, alhamdulillah aman gitu. Alhamdulillah ya Bang Rido ya. Mungkin berkat doa orang tua juga kali ya. Ya paling-palingan ketika turun ke lapangan ya was-was sedikit karena adanya ya berbagai macam bentuk intimidasi, kayak ya dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang dengan pergerakan kami gitu. Nah ini kalau dari Bang Rido sendiri itu ada sejauh ini ada kasus-kasus apa aja sih di Sumatera Barat? Kalau untuk kasus-kasus yang bentuknya juga pelanggaran HAM ya Kak, itu banyak sekali di Sumatera Barat gitu. Seperti kasus-kasus pengerusakan lingkungan, dan itu juga perampasan ruang-ruang hidup. Yang kalau kita lihat dari belakang itu kan ada kasus air bangis, terus ada juga kasus yang tanah petani pejuang kapal, atau juga kasus tambang ilegal gitu, atau kasus tol yang juga merampas hak masyarakat. Dan yang terakhir mungkin yang kasus secara komunal itu yang saya dan kawan-kawan dari PBHI damping, itu ada kasus tentang pedagang kaki lima di Pasaraya yang tidak mendapatkan tempat, dan kami mendampingi itu, memberikan bantuan untuk mereka memperoleh haknya gitu. Berarti ada misalkan masyarakat nih yang merasa HAM-nya dilanggar, itu bisa melapor ke PBHI? Ya, kami siap memberikan dampingan dan juga memberikan bantuan hukum apabila itu memerlukan bantuan hukum seperti akses pengacara atau penasihat hukum, atau juga kalau masyarakat mau sekedar konsultasi tentang hukum, itu PBHI juga siap untuk melayani gitu. Ini free nggak sih Bang Rido? Kalau untuk bantuan hukum itu free Kak. Kalau untuk masyarakat memang tidak mampu gitu. Karena negara juga memberikan menganggarkan anggaran untuk bantuan hukum itu sendiri gitu. Misalnya nih ada masyarakat yang HAM-nya dilanggar, itu bisa melapor ke PBHI tanpa pungutan biaya apapun. Bisa. Seperti contohnya kayak yang di kasus air bangis itu Kak. Kan itu ada masyarakat yang ditahan 2 orang karena itu dikenakan pasal tentang undang-undang kehutanan. Dan itu kami mendampingi dari awal persidangan sampai akhir persidangan itu tanpa dipungut biaya. Akhirnya bebas. Ada 2 perkara, tapi perkara yang sama tetapi 2 perkara yang berbeda. Maksudnya itu dakwaannya sama, pasal yang dikenakan terhadap 2 masyarakat ini, tapi 2 perkara yang berbeda gitu. Nah untuk perkara yang pertama itu lepas karena disidang di Pengadilan Negeri Pasaman, sedangkan untuk yang kedua entah kenapa tiba-tiba dipindahkan sidangnya ke Pengadilan Negeri Padang, tetapi disidang di Pengadilan Tipikor yang di Anak Air, dan itu tiba-tiba divonis 10 bulan penjara. Dan terdapat perbedaan pendapat oleh majelis hakim. Kasusnya apa tuh Bang? Itu kasus Air bangis. Melanggar demo apa gimana nih? Itu masyarakat didakwa karena mereka melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan. Padahal masyarakat sendiri kan tidak tahu apakah itu benar-benar kawasan hutan. Negara kan mengklaim secara sepihak bahwa itu adalah tanah negara. Sedangkan masyarakat itu mengatakan bahwa itu adalah wilayah mereka. Bahkan kalau kita runut dari awal Kak, kan bahwa sebelum adanya negara, nagari sudah ada gitu. Jadi mana duluan tanah ulayat daripada tanah negara gitu. Nah, tetapi karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan aturan hukum yang dibuat oleh para penyelenggara negara, ya mereka akan mengatakan seperti itu bahwa masyarakat telah melakukan pelanggaran kegiatan perkebunan di kawasan hutan gitu. Ini di PBHI ini kan di bantuan hukum dan HAM ya Bang. Kalau untuk perlindungan perempuan juga ada nggak? Ya juga ada. Bahkan kami juga rutin melakukan kampanye-kampanye itu tentang perlindungan perempuan dan anak. Bahkan ada kami melakukan kampanye tentang
16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Kami juga bekerja sama dengan stakeholder lain yang juga bergerak di bidang perempuan dan anak gitu. Oke. Berarti ini ada bentuk kerjasama juga ya dengan pihak lain. Dan kebetulan saya sendiri pun juga sebelum di PBHI saya juga bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, karena orang tua saya dulu juga punya lembaga yang namanya Lembaga Pemberdayaan Tindak Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan saya juga sudah di sana sejak saya masih lulus SMA gitu. Oke. Berarti ini emang dari dulu ya Bang ya tergerak hatinya ya. Ya, karena juga darah dari orang tua saya sih Kak. Oke, ada keturunan ya. Ya. Oke. Nah, ini sejauh ini Bang Rido enjoy ya di PBHI? Sejauh ini sih enjoy Kak, tapi ya karena saya bukan latar belakang hukum, kadang saya pusing juga gitu. Saya harus mencoba memahami hal-hal yang di luar background pendidikan saya, seperti kan kami di PBHI itu kan juga bergerak di bidang pendampingan hukum dalam artian pengacara Kak gitu. Otomatis kami juga belajar legal drafting gitu, membuat berkas-berkas hukum. Nah, saya yang tidak berlatar belakang hukum, otomatis saya harus belajar dan harus bisa seperti teman-teman yang lain berlatar belakang hukum gitu. Oke. Berarti kesulitannya lebih memahami ya, karena bukan background dari hukum ya, Bang Rido ya. Oke. Nah, ini dari Bang Rido sendiri apa sih benefit yang dirasakan ya dari sebelum bergabung PBHI dan setelah bergabung di PBHI? Nah, kalau untuk benefitnya sendiri itu banyak Kak gitu. Karena saya juga bergerak di bidang seni gitu. Saya dulu waktu kuliah aktif di teater, di bidang kepenulisan. Saya juga bisa mencoba mengalihwahanakan bagaimana mengalihwahanakan itu permasalahan-permasalahan hukum ke dalam karya sastra gitu. Contoh salah satunya saya banyak membuat pementasan, monolog, teater itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di negara ini gitu. Jadi saya tahu ini ada kasus hukum nih. Oh, ini bisa saya alihwahanakan kepada karya sastra, dan itu adalah sastra yang berlatar belakang hukum. Bahkan yang kemarin itu skripsi saya terakhir. Skripsi saya terakhir itu bercerita tentang praktik human trafficking, perdagangan manusia yang ada di dalam karya sastra. Bagaimana penulis menggambarkan praktik human trafficking dalam karya sastra, dan saya mengkajinya dengan undang-undang gitu. Oke. Jadi ini dari karya sastra digabungkan dengan hukum gitu ya Bang ya. Nah, itu benefit yang paling utama adalah kemarin ketika saya membuat skripsi itu saya banyak belajar dari PBHI. Itu gimana tuh respon dari dosen pembimbingnya Bang Rido? Karena kan jarang-jarang ya. Iya. Kalau dosen saya pembimbing saya sendiri itu kemarin terkejut ketika saya memasukkan undang-undang, memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hak perlindungan perempuan dan human trafficking gitu. Dia kaget. Oh, ini kok bisa kamu seperti ini? Kenapa? Apakah kamu nggak menemui kesulitan? Ya, saya terus terang aja karena saya juga berkegiatan di bidang bantuan hukum dan HAM gitu, dan juga saya juga pernah berkegiatan di bidang pemberdayaan perempuan gitu. Oh, berarti kamu tidak terlalu kesulitan? Ya, tidak kesulitan Bu. Ya udah lanjutkan katanya. Itu ketika sempro. Nah, akhirnya ketika kompre barulah semuanya lancar gitu. Alhamdulillah ya Bang Rido ya. Berarti ini itu benefit yang dirasakan ya Bang Rido. Nah, ini selama di PBHI ada pengalaman yang berkesan gak sih Bang Rido? Ya, pengalaman yang berkesan banyak sih Kak. Itu salah satu pengalaman berkesannya itu saya adalah ketika saya merasa diri saya bermanfaat untuk orang lain ketika saya berhasil membantu permasalahan orang lain. Salah satunya adalah ketika saya dengan kawan-kawan berjuang untuk membela masyarakat yang tanahnya dirampas untuk proyek strategis nasional. Akhirnya proyek strategis nasionalnya dibatalkan, lebih tepatnya ditunda sih gitu. Sehingga saya merasa akhirnya masyarakat terbantu gitu, dan saya merasa cukup berguna lah bagi manusia lainnya gitu. Jadi berguna untuk masyarakat ya. Iya. Oke, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain ya.
Nah ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin melaporkan ya itu seputaran tentang hukum dan juga perlindungan perempuan itu kemana tuh Bang Rido? Ya kalau untuk perlindungan hukum itu bisa menghubungi melalui kontak PBHI gitu kalau untuk bantuan hukumnya gitu. Atau bisa langsung datang ke kantor PBHI sendiri itu di Gunung Pangilun sekarang. Instagramnya ada nggak nih? Ada Kak, PBHI Sumbar namanya. PBHI Sumbar. Iya, nanti boleh juga tuh di tag PBHI Sumbar Kak. Oke, boleh. Berarti kalau misalkan ada masyarakat yang ingin istilahnya berkeluh kesah gitu ya, itu bisa langsung ke Instagram aja kali ya. Dan di Instagram mungkin ada kontak personnya juga. Ada ya? kontak person juga, ada nomor telepon kantor. Atau nanti sekedar konsultasi juga bisa gitu. Oke. Itu nanti kalau misalkan ingin cerita tapi ingin identitasnya itu dirahasiakan, bisa ya? Bisa. Itu hal-hal seperti itu juga banyak sudah kami dampingi gitu, dan alhamdulillah semua berjalan lancar gitu. Bahkan bukan hanya untuk masyarakat, kalau bagi mahasiswa yang juga mau belajar banyak tentang hukum dan HAM, itu PBHI juga siap untuk memberikan hal itu gitu. Oke, nah ini penasaran juga nih Bang Rido, apa-apa aja sih proker dari PBHI dan kegiatannya itu ada apa aja nih? Kalau untuk proker banyak sih Kak, dan kegiatan untuk kegiatan utama itu adalah mendampingi persidangan untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum dan itu menjalani proses hukumnya gitu. Juga ada yang namanya itu, kami kebetulan ada yang namanya divisi pengkajian, monitoring dan kampanye gitu. Kami juga melakukan pengkajian terhadap apa yang terjadi di masyarakat atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi sekarang. Terus juga kami monitoring dan kami kampanyekan kepada masyarakat bahwa ini loh yang sedang terjadi, bahwa ada loh hal-hal yang sedang bergolak gitu. Atau kami juga melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Seperti yang kemarin itu kami lakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat minoritas yang mereka hak peribadatannya terlanggar oleh sebagian kelompok gitu. Oke. Kalau untuk proker tahunannya ada nggak nih Bang Rido yang turun langsung ke masyarakat? Contohnya misalnya kayak ada kegiatan bakti sosial kah atau BIMTEK, bimbingan teknis ke masyarakat? Ada. Kalau untuk kegiatan tahunannya itu kami ada melakukan yang namanya itu pendidikan HAM dasar atau pendidikan paralegal. Itu kami mengundang masyarakat, mahasiswa untuk diberikan penyuluhan dan pendidikan terhadap mengenai HAM dan juga keparalegalan gitu. Atau juga nanti ada kayak proker 16 hak KTP, kami melakukan penyuluhan terhadap perempuan-perempuan gitu. Oke. Itu biasanya turunnya kemana nih Bang Rido? Ke pemerintah kah atau ke sekolah-sekolah, kampus? Kalau itu macam-macam Kak. Ada kemarin itu kayak seperti yang tahun kemarin kami turun ke masyarakat Pak yang dekat bypass ini, yang terdampak stokbel batubara. Kami turun ke sana memberikan penyuluhan, terus juga ke masyarakat di Pariaman. Bahkan terakhir saya dan beberapa kawan-kawan dari NGO lain itu turun ke Silaut, ke PT Inca Siraya. Itu Mentawai ya? Bukan Kak, di pesisir selatan. Pesisir selatan. Itu memberikan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok Kristiani di sana yang mereka hak peribadatannya terlanggar atau tidak diberikan akses terhadap hak peribadatan mereka gitu. Oke, berarti ini rutin dilakukan ya Bang? Ya, rutin dilakukan, dan juga nanti apa yang kami dapat di masyarakat itu akan kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai perpanjang tangan dari mereka untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka gitu. Oke, ini biasanya kemana nih dari sampai kan tentunya masyarakat memberikan pendapat ya ke PBHI. Nah PBHI nanti nyampaikannya kemana nih? Ya tergantung kepada instansi-instansi yang memang memiliki kewenangan terhadap hal itu. Seperti masalah peribadatan, otomatis kami akan kepada Departemen Agama gitu. Atau masyarakat yang pedagang, kami akan menyampaikannya kepada Dinas Perdagangan gitu.
Oke, kita terima dulu telepon dulu ya, Bang Rido. Halo, Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Halo. Halo. Ya, itu siapa Bang ya? Ya. Oh, ya Bang. Nah, ini pertanyaan aku ini juga ya. Ini anggota PBHI, maaf ya saya sebut ya. PBHI ini anggota itu paling banyak ini laki-laki semua ya Bang, atau bagaimana Bang? Misalkan ada nanti yang ya kayak semacam kan kita bicara masalah HAM. Terus yang kedua saya ingin tanyakan, bukan saya kan salah satu ini juga ya, hak penyandang disabilitas. Saya di panti sosial Blanekla ini kan alhamdulillah dibiayai oleh negara, tapi sayang hak-hak yang lain itu kadang masih ada kan yang kurang. Misalnya kayak, mohon maaf kan, kadang hak-hak untuk disabilitas itu misalnya kalau teman-teman dari PSBM kan tamat kan, kalau teman-teman yang nekat khususnya kan mereka kan buka klinik pijat basas. Itu maaf sekali Bang, itu hak-hak mereka itu masih banyak yang terabaikan Bang. Nah, itu yang saya rasakan dari teman-teman yang sudah tamat dari panti ini Bang. Itu banyak yang ngomong cerita hak-hak disabilitas itu masih kurang. Karena selama ini penyandang disabilitas itu hanya dipandang sebelah mata saja Bang. Karena maaf sekali, saya nggak mendengar kalau saya agak macam ngomong. Karena apa? Kalau kita melihat contoh-contoh aja kan, kita melihat hak-hak untuk sekolah itu masih kurang. Guru-guru di sekolah-sekolah umum itu masih kurang untuk disabilitas. Kata lagi mereka itu sangat ingin bersekolah di tempat-tempat yang umum. Kenapa mereka diakan di SLB? Jadi tidak bergabung sama orang yang pada umumnya lah. Jadi masih ada yang kurang. Karena selama ini, mohon maaf sekali, karena kalau saya di sini di panti ini memang banyak kami ada persatu angka penyandang disabilitas di Kota Padang ini. Kemarin waktu Hari Disabilitas kemarin ini kami sudah minta banyak yang kurang, kayak mereka kayak misalnya kurang tongkat, terus yang daksa itu kurang kursi roda, jadi masih banyak nomor juga kurang, alat pengendalian itu masih berkurang. Jadi kita melihat selama ini kurang sekali, semua kurang. Karena kita melihat itu ya ini biar didengar sama dinas sosial. Karena selama ini kalau kita ini di kampung ini dua panti, ini ada panti Nekla, itu ada di atas itu ada panti Karika, biar didengar sama semuanya ini. Oke. Karena selama ini kamu lihat kurang akses sekali ini. Karena mohon maaf sekali, sekarang untuk belajar aja mereka itu susah. Karena mereka itu juga ingin mendapatkan hak pendidikan. Jadi selama ini hak mereka itu masih terabaikan. Mohon maaf di sini orang di panti ini ada yang neklanya itu sudah besar, ada yang sudah kecil, bermacam-macam keadaannya itu. Ada yang tidak sekolah, ada yang sudah berkeluarga baru kena. Jadi di sinilah mereka itu dibimbing untuk lebih mandiri. Kadang sebelum masuk itu mereka itu banyak yang tidak mau masuk ke PSB ini. Oke, sepertinya cukup ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya gimana nih Bang Rido? Oke, tadi pertanyaan pertama itu tentang anggota PBHI laki-laki semua. Kebetulan untuk di PBHI sendiri itu kami tidak laki-laki semua. Bahkan itu ada di koordinator divisi pengkajian monitoring kampanye itu sendiri adalah perempuan gitu. Dan bahkan untuk PBHI Sumbar sendiri itu pendirinya
salah satunya adalah perempuan gitu. Dan bahkan saya juga kesini bersama rekan saya itu adalah anggota pengurus PBHI juga, itu perempuan. Nah yang kedua itu tadi tentang penyandang disabilitas yang mana hak-haknya banyak terabaikan. Nah kebetulan juga saya ada pernah beberapa kali berkomunikasi dengan komunitas penyandang disabilitas di Kota Padang ini. Memang banyaknya hak-hak disabilitas yang terabaikan. Tetapi kawan-kawan dari stakeholder yang terkait ini itu juga sudah berjuang dan mencoba memperjuangkan hak-hak kawan-kawan disabilitas itu sendiri. Baik itu melalui cara-cara advokasi langsung mendatangi instansi terkait, atau juga memberikan pemahaman-pemahaman terhadap prinsipal sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya sih apa yang terjadi di dalam dialami oleh penelpon tadi itu memang yang namanya penyelenggara negara pasti akan ada kelalaian dan keteledoran yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan terhadap pemerintahannya gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa dinas sosial seperti ini itu segala macam, ya berarti bisa kita bilang orang-orang yang memang menduduki jabatan itu sekarang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menanggulangi hal-hal seperti itu gitu. Dan itu memang banyak terjadi. Kita tidak bisa memungkiri seperti itulah yang ada pada saat sekarang ini, dan itulah keadaan negara kita sekarang. Begitulah kita bilang gitu. Oke. Ini untuk PBHI sendiri ini sudah berdiri sejak tahun berapa nih Bang Ridho? Oh, kalau untuk PBHI sendiri itu kurang lebih untuk sekarang usia PBHI Sumbar itu 25 tahun Kak. Oh, 25 tahun. Lebih tuaan PBHI nih daripada saya kayaknya. Ya, PBHI dan nasional juga lebih sedikit dari PBHI Sumbar gitu. Oke. Ini berarti PBHI Sumbar ini ada lagi nggak bagiannya, misalnya PBHI Padang Panjang? Oh, tidak Kak. Kami hanya dalam satu provinsi. PBHI Sumbar. Nah, ada namanya PBHI nasional. Nanti juga ada di wilayah provinsi itu PBHI Sumbar, PBHI Jogja, PBHI Sumsel gitu. Oke. Berarti ini ada di beberapa provinsi itu saling berkolaborasi berarti ya? Saling berkolaborasi, dan kami juga saling berkomunikasi, dan bahkan apabila ada urusan-urusan yang memang perlu diselesaikan secara bersama, maka itu akan dirembukkan bersama gitu. Oke. Berarti nanti ada pertemuan gitu ya antara provinsi PBHI ya? Ada program-program yang dibuat oleh pusat nasional, dan itu akan diundang perwakilan-perwakilan dari masing-masing wilayah. Oke. Nah ini Bang Ridho boleh diceritain gak sih gimana sih suka dan dukanya ya selama bergabung dan juga menjadi pengurus di PBHI? Mungkin boleh dari sukanya dulu ya Bang Ridho ya. Ya, kalau sukanya itu sih banyak sih Kak. Kalau sukanya ya karena di PBHI sendiri pertama saya banyak mendapat ilmu dari PBHI sendiri. Dari saya yang awalnya hanya mengerti dasar kulit-kulit luar tentang hukum, HAM, saya bisa mendalami lebih jauh karena saya di sana diberikan pendidikan dasar HAM gitu. Terus saya juga bisa mengikuti persidangan-persidangan seperti pengacara-pengacara, dan saya tahu bagaimana jalannya persidangan gitu. Dan saya juga bisa berkenalan dengan banyak kawan-kawan aktivis lainnya, dan bisa sharing, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman gitu tentang bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dan mengadvokasi masyarakat gitu. Oke. Kalau untuk dukanya apa nih Bang Ridho? Ya kalau untuk dukanya sih Kak, yang namanya kehidupan aktivis gitu, ya otomatis secara finansial kita tidak boleh memandang sebuah pekerjaan gitu secara finansial. Kenapa? Kalau kita berbicara finansial, berbicara angka, maka perjuangan kita terhadap hal-hal yang kita perjuangkan itu akan setengah-setengah. Nah, ya kalau untuk dukanya itu
saya bilangnya bukan duka sih ya, karena saya menikmati aja hal seperti itu gitu. Nah kalau untuk hal-hal lainnya, duka lainnya ya pasti selama di PBA ini saya juga ada mendapatkan ancaman-ancaman dari orang yang tidak senang dengan pergerakan kami gitu. Oke. Nah, ini nggak berasa ya Bang Rido ya, kurang lebih udah 45 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Boleh nih Bang Rido kita ke closing statement, apa sih pesan dan kesan Bang Rido untuk generasi muda ke depannya, dan juga pesan dan kesan Bang Rido untuk teman-teman seperjuangan di PBHI ya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Barat. Silakan Bang Rido. Ya, kalau untuk pesan dan kesannya itu untuk kita semua, karena kita manusia, kita dilahirkan dengan seperangkat hak yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita harus mempertahankannya. Dan negara sebagai penyelenggara hak asasi manusia tersebut, maka dia harus memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan. Tetapi apabila negara tidak bisa melakukan itu, maka kami sebagai manusia akan merebutnya dan memenuhinya dengan cara kami sendiri gitu. Dan untuk kawan-kawan seperjuangan yang bergerak juga di jaringan HAM, pembela HAM dan penggiat HAM, pesan saya ya harus tetap tegak lurus dengan perjuangan. Memang perjuangan kita berat, tetapi demi kemanusiaan kita harus tetap tegak lurus bersama masyarakat dan berjuang bersama-sama sampai titik darah penghabisan gitu. Wow, Masya Allah, mulia sekali ya Bang Rido ya. Keren sih. Sejauh ini berarti Bang Rido benar-benar enjoy, benar-benar happy ya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat ya Bang Rido ya. Mungkin itu yang saya nikmati Kak. Oke deh Bang Rido, makasih ya Bang atas waktunya hari ini. Semoga kedepannya Bang Rido dan teman-teman PBHI itu tetap semangat terus dalam berjuang ya Bang Rido ya. Siap Kak. Siap, oke. Makasih Bang Rido atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sana pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bang Rido Al-Syukri, merupakan pengurus dari PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Barat. Terima kasih yang sudah setia ya bersama kami di RRI Pro 4 Padang di 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan untuk sana pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.